FM Merkuri, sahabat dan selamat sore masih di Perjalanan Lintas Kota. Dan sekarang waktunya kita berada di perbincangan suara Dewan, sahabat ya. Selama kurang lebih 1 jam, saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah tema yang tentunya sangat dekat dengan kita warga Jawa Timur, sahabat. Yaitu terkait dengan tema saatnya bangkitkan kembali UMKM, pilar ekonomi masyarakat Jawa Timur. Di perbincangan suara Dewan ini yang sekarang hadir di edisi Selasa 18 Maret 2025 adalah Bu Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir karena Sama-sama. tadi sebelum kita mulai banyak agenda ya yang sedang dilakukan oleh anggota Dewan terutama di Provinsi Jawa Timur ini, sahabat. Dan kalau kita membahas tema Bu Lili, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini adalah pilar penting dalam perekonomian, sahabat. Meski sering dianggap sebagai sektor yang tidak terlalu diperhitungkan, UMKM memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Kemenko Bidang Perekonomian di tahun 2023 bahkan menyebut sektor UMKM memberikan kontribusi pada PDB sebesar 61%. Selain itu, kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja. Ini kan cukup luar biasa dampak dari UMKM. Sehingga kita di perbincangan kali ini inginnya adalah membangkitkan kembali UMKM ini. Kalau UMKM ini bisa naik kelas, maka ini akan bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan di era saat ini. Kalau kita bicara kondisi UMKM, Bu Lili, di Jawa Timur saat ini, di tengah ketidakpastian ekonomi secara global yang luar biasa, tentunya kita terdampak. Seperti apa kondisinya, Bu? Iya Mbak, memang kalau kita bicara terkait dengan UMKM, sebenarnya kalau kita melihat dari hasilnya, kalau tadi disampaikan dari PDRB, tidak hanya nasional Mbak, PDRB Jawa Timur pun sudah 56 lebih ya. Ekonomi kita ini ditopang oleh UMKM, artinya UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi Jawa Timur juga gitu. Kalau akhir-akhir ini memang banyak sedikit keluhan ya dari teman-teman ya terkait dengan daya beli masyarakat kita yang semakin menurun ya, dan ini tentu akan cukup membuat perubahan tentu di dalam ketahanan ekonomi keluarga mereka ya, dan ini perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Walaupun saya kalau melihat sebenarnya pemerintah kita utamanya di Jawa Timur ini sudah ada beberapa hal yang juga dilakukan untuk membantu mereka Mbak ya. Ada program Prokesra ya dari BPR Jatim juga, Bank Jatim, yang kemudian membuat pembiayaan untuk permodalan mereka jauh lebih murah 3% ya. Kemudian juga tetap Dinas Koperasi juga memberikan dorongan yang saya kira juga cukup bagus ya, baik itu di dalam pelatihan mereka. Dan juga ada program dari pusat Mbak sebenarnya kaitan dengan percepatan sertifikat tanah. Saya dulu pikirnya kenapa ya ada hubungannya? Ya ada hubungannya Mbak, karena ini merupakan merupakan salah satu kalau kita pinjem ya kan anggunkan ada gitu ya. agunan. Oke. Kalau sertifikat tanahnya nggak jelas ini kan susah untuk diagunkan. Iya, Ternyata itu salah satunya untuk mendorong UMKM kita bisa mendapatkan pembiayaan dengan mudah. Jadi itu salah satu upaya. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan utama untuk UMKM di daerah, itu sebenarnya apa, Bu, dari para UMKM di daerah? Mungkin di nasional akan berbeda tantangan, tapi kalau khusus di Jawa Timur tantangannya seperti apa sih, Bu, para UMKM ini? Iya, kalau saya melihat tantangannya sebenarnya hampir sama Mbak. Yang pertama terkait dengan permodalan. Walaupun pemerintah kita ini sudah memberikan dukungan permodalan, tetapi toh masih banyak dari UMKM kita ini yang belum bisa untuk mengakses misalnya. Baik itu karena ketidaktahuan ya. Yang kedua juga karena tidak memiliki agunan, ya kadang ada agunan, maka kita mendorong pemerintah ini kalau untuk UMKM yang memang sekup pembiayaannya kecil ya enggak usah pakai agunan yang terlalu berat bagi mereka. Nah seperti itu. Kemudian juga yang kedua saya kira kaitan dengan teknologi Mbak, digitalisasi ya. Sekarang kita sudah masuk di dalam era teknologi yang luar biasa, yang kalau di daerah mereka tentu sangat tergantung dari bagaimana kemampuan ya, ada internet, ada yang mendukung. Ketika kaitan dengan
nyun sewu sumber daya manusianya ya. juga. Bagaimanapun juga ketika mereka memiliki kemampuan manajemen yang bagus, tentu mereka juga memiliki kemampuan untuk bisa memperluas, memperbesar ya, dan punya kreativitas untuk kemudian bisa lebih mengembangkan potensinya, Pak. Banyak sebenarnya, Pak, kalau kaitan dengan kesulitan-kesulitan yang ada di daerah ya. Tetapi tentu kita berharap ya pemerintah tetap memberikan dorongan, support yang baik, termasuk juga perizinan, Mbak ya. Perizinan juga sekarang kan hampir saya melihat kalau di salah satu dinas kita, baik itu di koperasi maupun di PMPTSP, memberikan peluang untuk membantu masyarakat dalam pemberian surat izin berusaha itu kan sudah lebih mudah. NIB. Sudah bahasanya sudah jemput bola. Iya. Ya. Jebol salihah namanya kalau di PMPTSP, jemput bola perizinan berusaha. Dan saya termasuk yang membawa dinas di PMPTSP ini tuh bisa keliling ke Surabaya nih. Kemarin kita tahun 2024 ada sekitar 48 titik yang kita juga kunjungi. Kemudian yang tahun ini ada kemarin itu 16 ya. Dan mudah-mudahan nanti akhir tahun kita juga punya peluang untuk memberikan kesempatan mendapatkan nomor induk gratis ya. Jadi registrasi. Sekarang kan semuanya harus diregistrasi nih, Mbak. Ya, betul. Semuanya serta dibutuhkan diregistrasi karena mereka ketika memohon pembiayaan pun mesti ditanya NIB-nya. Itu menjadi hal yang dasar bagi para pelaku UMKM gitu ya. NIB-nya apakah sudah proper atau tidak, sudah terdaftar atau tidak, baru nanti sertifikat halal dan lain sebagainya itu mengikuti gitu ya, Bu ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan regulasi ataupun juga kebijakan terbaru yang dibuat oleh DPRD untuk bisa mendorong atau juga membangkitkan para UMKM ini, ada nggak sih, Bu, yang khusus ini memang untuk para pelaku UMKM, regulasi ataupun juga kebijakan? Iya. Jadi kami kemarin sudah memberikan satu kesempatan ya bagi Bank Jatim yang sebagai bank BPD kita dan Bank BPR ya, untuk mendapatkan kesempatan misalnya membuat adanya prokesra itu tadi yang saya sampaikan 3% itu, termasuk juga kur di Bank Jatim yang jauh lebih rendah sekarang dibandingkan yang dulu-dulu ya, sehingga kita berharap bahwa regulasi itu kemudian juga membuat pembiayaan bagi UMKM kita akan jauh lebih mudah ya, mereka bisa mengakses lebih mudah dan murah. Ya, mudahnya iya, kalau nggak murah ya Bu. Iya, kemudahan akses gitu kemudahan akses ya. Gak usah neko-neko begitu ya, tapi bisa kemudian mereka memberikan kucuran dana dan sebagainya. Yang kedua juga lewat APBD kita, lewat dana hibah. Jadi ada support juga untuk para pelaku usaha ini di permodalan untuk meningkatkan produk mereka ya, termasuk begitu. Jadi dua hal itu saya kira cukup ya kita ini kan ya. Tambahan modal itu kan sangat penting juga gitu ya, kemudahan ya, akses untuk mendapatkan dan kemudahan informasi, Bu. Kadang nggak sampai informasinya. Ya, memang begitu. Kadang sosialisasinya kurang. Nah, itu terkait dengan regulasi atau juga kebijakan. Nah, kan tadi ada dana hibah atau bantuan lainnya untuk para UMKM. Nah, bagaimana anggota Dewan ini bisa memastikan bahwa bantuan program yang sudah dilakukan pemerintah itu yang insentif ataupun apapun ini bisa tepat sasaran bagi para UMKM, Bu? Karena kan ini kadang by data saja atau ini sudah enggak sebenarnya, tapi kok malah ini ternyata mendapatkan, seperti apa, Bu? Iya, memang sebagai anggota Dewan tugas kami yang utama tentu tidak hanya membuat regulasinya ya Mbak, tetapi dalam hal pengawasannya. Artinya kami berusaha untuk selalu monitoring terhadap apa-apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kita, pengawasan sehingga betul-betul tepat sasaran. Sekarang ini kan sering sekali program itu berjalan tetapi tidak tepat sasaran. Atau program tidak berjalan. Tidak berjalan, kalau berjalan tidak tepat sasaran. Maka usaha kami adalah selalu memastikan bahwa kemudian penganggarannya diberikan itu atau semuanya itu bisa betul-betul tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dalam setiap jaring aspek
aspirasi kami memberikan kesempatan bagi semua pelaku usaha untuk menyampaikan ya. Kalaulah kemudian di program-program yang akan mereka akses atau mereka yang telah akses ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, misalnya seperti itu. Kadang kan ada misalnya potongan, potongan dan sebagainya, dan itu tentu perlu untuk kami kami pastikan bahwa mereka mendapat sesuai dengan apa yang mereka tanda tangani lah, seperti itulah. Supaya lebih tepat sasaran dan supaya bisa berjalan gitu ya, dua-duanya beriringan gitu ya. Sebuah program yang karena kan ini sebenarnya upaya dari beberapa stakeholder baik itu DPRD ataupun juga pemerintah untuk bisa menaikkan kelas para UMKM ini. Betul. Bu, kalau kita bicara tentang UMKM sekarang ini kita tidak menutup mata juga banyaknya PHK yang membuat akhirnya mereka beralih untuk membuka usaha UMKM. Di masyarakat mungkin banyak yang beranggapan seperti ini, banyak yang jualan, Bu. Bagaimana pangsa pasar saya ini bisa bersaing dengan yang lainnya? Solusinya seperti apa? Kalau menurut Bu Lili seperti apa, Bu? Iya, saya kira di mana-mana Mbak, orang jualan juga banyak. Iya. Saingan, artinya kita memang harus bisa memberikan yang terbaik. Maka kalau saya kebetulan saya punya satu komunitas UMKM, hal yang selalu saya sampaikan kepada mereka adalah semangat ber-UMKM-nya ini juga harus untuk menaikkan kelas mulai dari produk mereka yang sesungguhnya harus lebih baik ya. Kalau namanya berkompetisi itu kan harus yang terbaik, maka mudah-mudahan mereka juga memiliki produknya tidak hanya rasanya yang baik tapi juga kemasannya baik, punya branding produknya sehingga hal-hal yang seperti itu bisa dikenal oleh masyarakat dan kemudian mereka bisa mendapatkan seperti yang mereka inginkan kan gitu. Ya, kadang kan teman-teman UMKM kebetulan seperti ini aja kan nggak begitu ya. Semangatnya untuk terus memperbaiki apa yang mereka jual itu harus ya. Jadi kalau misalnya dulu mungkin karena kemasannya hanya plastik biasa, harganya mungkin hanya 2.000-3.000. Tapi sesungguhnya kalau mereka mau kemudian menaikkan produknya, kemasannya jauh lebih bagus begitu ya. Kemudian juga rasanya juga lebih top begitu kan, bisa dijual dengan harga yang mungkin 7.000, 8.000 dan sebagainya. Artinya memang perlu menjawab persaingan itu dengan menunjukkan bahwa punya dia yang terbaik. Maka kemudian orang wajib untuk encip ya untuk membeli. Ya seperti itu saya kira. Jadi memang perlu ilmu untuk ber-UMKM. Betul. Itu ya Bu ya. Dan kita sebenarnya juga Mbak, dari pemerintah kita di Dinas UMKM dan koperasi ini kan ada banyak pelatihan juga ya. Jadi pelatihan mulai dari produknya, membuat produk yang memang enak. Siapa tahu belum punya ide gitu ya Bu ya. Soalnya beberapa waktu yang lalu kami bersinergi juga dengan Dinas Tenaga Kerja. Mbak, malahan kami kemarin untuk memberikan pelatihan kepada para UMKM kita terkait dengan produk roti, kemudian masakan yang ala hotel gitu ya, yang kemudian itu ternyata juga memberikan dampak yang positif ya. Mereka punya ternyata masaknya caranya begini supaya enak gitu ya. Dan itu cukup membantu dari para UMKM kita di dalam memberikan produk yang jauh lebih bagus ya dari sebelumnya. Itu berkaitan dengan ide produk atau ide jualan lah ya, yang ada pelatihannya gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini yang memulai UMKM-nya ini setelah ter-PHK, mungkin mindsetnya apakah ada pendampingan paling tidak, karena kan mindsetnya dulu adalah pekerja datang pagi 8 hingga 5 sore, tapi kan dengan baru UMKM ini akan berbeda gitu ya Bu ya, penghasilannya pun akan mungkin akan berbeda gitu. Seperti apa kalau Bu Lili? Betul, memang UMKM ini saya kira perlu pendampingan Mbak. Ya, mereka artinya begini, pemerintah ini memang perlu memberikan sebuah perhatian kepada pelaku UMKM kita, tidak sekedar kaitan dengan pendanaan, tidak sekedar bagaimana mereka memberikan pelatihan yang kaitan dengan itu, tetapi juga terus bahasanya sekarang kalau bisnis itu mengcoaching, sehingga mereka juga tahu bagaimana marketingnya seperti apa. Sekarang apalagi zaman teknologi, orang tidak lagi hanya duduk di depan rumah menunggu orang datang, tetapi justru kita kan memanfaatkan teknologi untuk ini. Dan saya kira itu juga penting.
penting. Maka untuk mereka-mereka yang kemudian ter-PHK dan kemudian salah satu hal yang paling mudah mungkin ya dengan ber-UMKM itu Ya, ya, betul. mandiri ber-UMKM itu. Maka saya tentu berharap pemerintah dalam hal ini mungkin entah itu dari pendampingan di dinas koperasinya dinas UMKM-nya sendiri, UMKM dan koperasi, atau dari dinas tenaga kerja, Mbak. Ya, oke lah, kalaupun kemudian mereka belum bisa untuk mendapatkan pekerjaan yang lain di sebuah perusahaan pabrik, tapi mereka masih bisa untuk mandiri berusaha dengan UMKM itu. Maka perlu pendamping ya, saya kira coach yang bisa membantu mereka untuk eksis ya, saya kira seperti itu. Jadi memang ini tapi untuk sekarang ini memang belum ada ya Bu untuk pendampingan yang seperti itu. Kalau mungkin saya secara ini Mbak, kami maaf ya ini sebut partai karena memang di partai saya sendiri memang ada kami memberikan di PKS sendiri ada ya. Jadi kami di yang sendiri punya beberapa kelompok-kelompok bisnis yang memang kita coach ya. Kita coach sehingga mereka betul-betul mulai dari awal sampai kepada mereka bisa marketingnya sampai lancar itu ya kita bantu ya. Dan biasanya bahasanya adalah sampai mereka bisa eksis sendiri begitu. Jadi itu yang kami lakukan. Kalau saya di komunitas saya sendiri juga saya berikan kesempatan itu Mbak, mengcoaching ya. Ada teman yang kami hire untuk bisa mengcoach untuk teman-teman UMKM gitu. Nah, apakah itu bisakah diadopsi supaya lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan dari hal tersebut? Perlu Mbak. Jadi saya kira dinas yang dalam hal ini ya UMKM dan koperasi mungkin ya perlu untuk meng-hire orang-orang yang memang dia akan memiliki tugas untuk meng-coaching para UMKM kita dalam kewilayahan. Dan ini mereka kalau nggak di coaching susah Mbak. Susah. Artinya apalagi satu yang tadi terlewat ya di masyarakat UMKM kita ini, karena memang biasanya dari masyarakat yang sederhana yang tidak memiliki kemampuan manajemen mengatur keuangan, itu pun juga butuh butuh sebuah ilmu dewe pembukuan walaupun sesederhana mungkin gitu ya Bu ya. Itu sering kan. Jadi kalau sudah masuk di rumah nih, uang ini jadi campur antara betul. Uang jualan, uang rumah tangga gitu. Ya, jadi itu juga perlu saya kira. Jadi pembukuan sederhana. Dan saya ini Mbak bekerja sama juga dengan Bank Jatim ya, Bank Jatim. Kalau di beberapa kegiatan saya UMKM, saya selalu membawa mereka untuk juga turut di dalam menyampaikan sosialisasi, baik itu sosialisasi kaitan dengan permodalannya sendiri atau program-programnya Bank Jatim sendiri yang bisa kemudian diakses masyarakat kita untuk mereka bisa ikut memarketing kayak Laku Pandai program Laku Pandai. Jadi wis gak punya dagangan apapun ternyata bisa mereka mengakses itu program Laku Pandai itu. Nah begitu. Dan Bank Jatim juga siap untuk memberikan bantuan kaitan dengan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh UMKM kita. Ya. Jadi ada kerjasama dari teman-teman Bank Jatim di dalam ini. Ya, kecuali juga mereka saya kira beberapa waktu ini juga membantu kaitan dengan CSR untuk memberikan masyarakat UMKM ini rombong semacam yang mereka butuhkan seperti itu, fasilitas fasilitas mereka. Karena kalau bicara tentang UMKM tidak bisa hanya pemerintah yang mengurusi ya Bu ya. Ini kolaborasi gitu ya, kolaborasi semua pihak untuk di dunia pendidikan mungkin ada hal-hal yang baru ini yang bisa dimanfaat oleh para UMKM. Dari swasta sendiri mungkin ada bantuan-bantuan yang lain sebagainya. Pangsa pasar juga mungkin. Itu semuanya harus berkolaborasi kalau kita bicara tentang UMKM. Karena kita tahu sendiri tadi apa yang kita bicarakan di awal, kalau secara nasional PDB-nya adalah 60% dari UMKM, kalau secara Jawa Timur 56%. Itu kan berarti hampir separuh lebih itu adalah berasal dari UMKM, perputaran ekonominya tulang ini ya Bu ya. Ekonomi. Nah, tulang punggung ekonomi. Tapi kan tulang punggung ekonomi. Jadi justru UMKM. Support ini juga harus lebih besar gitu ya Bu kalau kita bicara tentang UMKM sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Suara Dewan dan Anda bisa sharing di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096 karena kita sedang membahas terkait dengan tema saatnya bangkitkan kembali UMKM, pilar ekonomi masyarakat Jawa Timur. Bersama dengan Ibu Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur.
96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Suara Dewan. Sahabat ya, kita membahas tema saatnya bangkitkan kembali UMKM, pilar ekonomi masyarakat Jawa Timur. Bersama anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Lili Hendarwati. Sahabat, Bu, tadi sempat disinggung terkait dengan teknologi ya, karena memang sekarang adalah eranya digital ya sahabat. Bagaimana DPRD mendorong digitalisasi UMKM bisa lebih adaptif dan juga mengikuti tren pasar, karena sekarang semuanya itu baik itu UMKM yang membuat pasrahan sayur pemotong atau apapun, semuanya bisa dijual di e-commerce atau sosial media, Bu. Iya. Seperti apa, Bu? Iya, memang kita melihat sekarang dunianya sudah berbeda ya, Pak. Artinya setelah COVID kemarin itu seperti meloncat begitu cepatnya, teknologi meloncat dengan cepatnya. Termasuk tentu juga ini harus bisa ditangkap dengan cepat oleh para UMKM kita. Artinya kalau mereka masih menggunakan dengan metode konvensional, mereka akan kalah dengan yang lain-lainnya. Maka bagaimana kami mendorong, tentu salah satunya kaitan dengan bagaimana kami tentu membuat sebuah regulasi gitu ya, regulasi agar UMKM kita ini juga termasuk yang mendapatkan perhatian ketika kemudian ada investor ya. Taruhlah para market yang sekarang live atau apa itu kan juga kita bertumbuhnya kayak toko-toko dari konvensional yang kemudian kita meminta sebuah keharusan bahwa mereka melibatkan atau memasukkan produk UMKM di tempat mereka, misalnya begitu ya. Kemudian juga kaitan dengan memberikan pelatihan, saya kira saya juga banyak memberikan pelatihan digital kepada para UMKM kita, termasuk juga dinas juga banyak memberikan pelatihan kepada digital. Namun memang kita kalau kaitan bicara dengan itu memang sangat tergantung dari sumber dayanya juga ya Mbak, sumber daya manusia. Kalau memang yang sudah mungkin baby boomer begitu harus belajar lagi pertitokan dan sebagainya, tidak semuanya bisa belajar dengan cepat misalnya. Tetapi kan anak-anak muda mereka masih saya kira cepat ya, justru yang berhasil dan sekarang dari UMKM kemudian merambah ke dunia digitalisasi yang luar biasa itu ya dari anak-anak muda itu. Jadi itu ya saya kira, dan tentu kita berharap bahwa produk-produk UMKM kita ini tidak sebatas nanti akan hanya beredar di sekeliling kita saja Mbak ya. Kalau kemudian diberikan sebuah branding khusus gitu ya, mudah-mudahan kita bisa kemudian membawa serta kepada penjualan di keluar ya, kita bisa ekspor ya, ekspor keluar. Dan saya kira Jawa Timur punya hal-hal yang khas gitu ya, yang bisa kita jual keluar, dan termasuk juga bahan-bahan saya beberapa kali mendengar dan mendapat informasi kalau misalnya ke Australia itu mereka banyak juga menunggu produk dari sarang burung walet. Nah, kemudian juga ada, saya lupa namanya, tapi bahan yang digunakan untuk minyak wangi, termasuk sabun-sabun yang ada di Perancis ya. Mereka ngambilnya ternyata justru dari Jawa Timur. Ya, kalau artinya gini, kalau kita misalnya diolah di sini nggak laku ya, hal-hal yang khusus yang bisa kita bahan bakunya gitu ya Bu. Bahan bakunya itu ya kita ini. Tapi memang lebih baik lagi kalau kita bisa mengolahnya ya, karena kan nilainya akan lebih tinggi naik. Lagi. Betul ya. Itu yang memang perlu. Tapi kalau kita bicara tentang ekspor, ternyata banyak hal yang dinantikan oleh warga luar dari negara kita. Kan di Jawa Timur ini ada kayak pusat bordir Bu, sarung lain sebagainya. Ini apalagi di kebutuhan Ramadan dan juga Lebaran itu kan pasti akan tinggi dan naik gitu ya. Bahkan negara-negara Muslim seperti Malaysia, Brunei, belanjanya tuh di Indonesia gitu loh. Nah, apakah itu tidak bisa bantuan sejenis apa yang bisa untuk menaikkan, paling tidak lebih dikenal lagi bordir? Siapa yang tidak tahu bordir Jawa Timur gitu, di Gresik itu jadi salah satu pusatnya, di Sidoarjo. Seperti apa Bu?
kalau melihat hal tersebut untuk meningkatkan Iya. paling tidak? Iya, saya kira ini Mbak, peran dinas dalam hal ini Disperindak mungkin ya, di dalam bagaimana mereka membawa produk-produk yang ada di sini untuk kemudian bisa dikenalkan di luar. Termasuk juga produk-produk UMKM kita yang sekarang juga semakin banyak yang secara branding mereka udah dikalengi ya. Ya. Kemudian juga produk-produk kayak misalnya abon ikan ya Pak. Ya, Sekarang kan abon. sudah banyak Betul. diminati oleh orang di Amerika. Abon ikan lele, di abon Jepang. Artinya kita bisa ke sana. Tinggal bagaimana pemerintah ini memberikan kesempatan untuk pemasaran ya. Dan saya kira entah itu mereka dengan menghadirkan bukan investor mungkin apa ya, semacam Buyer gitu ya, Bu? buyer ke sini ataupun mengajak teman-teman di sini dengan membuat semacam expo gitu ya, yang sehingga dikenal di luar. Saya kira penting seperti itu. Jamu juga sudah mulai Betul, sekarang. sudah kemana-mana. Ya, karena ada teman kita di komunitas Rumah UMKM ini yang kenapa dia tertarik untuk mengikuti, karena dulu dia dikontak di Timur Tengah, Bu, dari Timur Tengah terkait dengan produknya. Tapi karena dia tidak bisa menjelaskan, dia bingung. Nah, seperti itu kan juga butuh pendampingan kan ya, Bu ya, supaya memang produknya dia, karena sudah ada yang melirik dari luar, supaya ada peningkatan dan ini bisa berhasil, karena kan tidak mudah. Kalau kita bicara perizinan untuk ekspor bahan, apalagi ini terkait dengan mamin gitu ya, Bu. Seperti apa juga pendampingan terkait dengan teman-teman UMKM ini yang sudah mulai mengekspor, karena sudah banyak kelas untuk ekspor, untuk apa. Tapi ada juga yang ternyata itu adalah dalam tanda kutip membuat UMKM kita tertipu, Bu. Itu seperti apa teman-teman di Dewan untuk paling tidak mendampingi supaya mendapatkan buyer yang tepat atau mendapatkan orang yang mendampingi dengan tepat, Bu. Kan itu jadi salah satu PR juga, karena kita tergiur ekspor nih, tapi kita tidak pernah tahu apakah ini benar jalannya atau tidak. Seperti apa, Bu? Iya, saya kira yang perlu untuk memberikan support besar itu ya dari Dinas UMKM dan Disperindak sendiri ya Mbak. Artinya buyer-buyer seperti apa yang kemudian juga bisa kita percaya misalnya. Selain tadi yang sebenarnya bahasa coaching tadi dan UMKM kita butuh seseorang yang kemudian harus mendampingi, itu tadi yang saya kepikir, mungkin saya kurang tahu apakah di dinas sekarang sudah ada. Kebetulan saya tidak di komisi itu ya, mungkin tidak sangat ini, tetapi kalau secara komunitas sendiri memang saya membentuk para coach ya. Kalau yang di dinas ya, saya kira mereka juga punya kok sebenarnya pendamping UMKM. Ya hanya semasif apa ini kemudian mereka melaksanakan kegiatan itu sehingga dan seberapa banyak yang bisa terakses. Karena kadang itu kita terus terang yang agak saya sesalkan itu kadang ada kaitan dengan sosialisasi, Mbak, yang tidak cukup tersampaikan kepada semua pelaku usaha, semua pelaku UMKM. Jadi sebenarnya kan begini, kalau sosialisasi itu tersampaikan dengan masif saja lewat struktur pemerintahan terdekat, misalnya okelah dari kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian RT RW, pasti para pelaku UMKM kita dengar semuanya gitu. Tapi sayangnya kadang tidak seperti itu. Betul. Ya, mungkin juga berkaitan dengan mungkin UMKM-nya ini introvert ya. Jadi nggak mendapatkan akses informasi gitu. Nah begitu. Maka ini yang menarik. Artinya setiap pelaku UMKM itu sesungguhnya harus cukup tanggap ya, kalau dia ingin besar UMKM-nya, jangan sendiri, tapi dia butuh komunitas. Betul. Sehingga informasi-informasi itu bisa mereka tangkap. Karena biasanya yang kemudian bisa berkembang itu adalah mereka yang memang berada di dalam sebuah komunitas kan. Kalau sudah kita dalam beberapa kegiatan memang sering yang kita undang komunitas, Mbak. Jadi ada yang bertanggung jawab di situ dan sudah dalam jumlah yang besar yang mereka memang sudah tertata lebih rapi gitu. Kalau sendiri-sendiri itu kan istilahnya ya rada susah kita. Maka tentu saya juga sekalian pada kesempatan ini saya berharap teman-teman yang ada di Surabaya utamanya, tentu karena saya Surabaya, Jawa Timur juga ya. Setiap pelaku UMKM ini sebisanya untuk bisa berkomunitas gitu, berkumpul bersama dengan yang membuat sebuah paguyuban atau perkumpulan gitu. Sebagaimana beberapa komunitas dan paguyuban yang selama ini saya temui, Mbak, dan mereka jauh lebih cepat berkembang.
cepat bisa memiliki produk-produk yang dikenal lebih banyak gitu ya, lebih banyak orang maksudnya. Karena kalau berkomunitas Anda akan lebih banyak mendapatkan informasi, Betul karena mungkin sekali, teman yang ini juga berkomunitas yang lain, Betul. jadi banyak Iya. sekali ilmu-ilmu juga karena itu tadi ya, ber-UMKM pun ini butuh ilmu, sahabat. Jangan kenyang ilmu tapi hauslah ilmu berkaitan dengan UMKM karena banyak sekali ilmunya di UMKM ini. Ini ada pertanyaan Bu atau sharing dari Mbak Adela. UMKM dikatakan sebagai penopang ekonomi. Saat di masa kondisi bangsa lagi tidak baik-baik saja, Jawa Timur pun juga butuh pengembangan UMKM. Tapi kenapa kita UMKM ingin minta bantuan dana kredit justru sulit di Bank Jatim dan juga UMKM ini, kenapa ya Bu? Terima kasih dari Adela di Surabaya, Bu. Iya, sebenarnya kalau bahasa UMKM sebagai penopang atau tulang punggung ekonomi ini sudah sejak lama ya Mbak Adela. Artinya kita memang melihat ekonomi kita memang lebih banyak berkutat mendapatkan kesempatan lebih baik berkembang justru di sini. Kalau ada hal-hal yang memang sering terjadi dan mendapatkan masukan kami memang kaitan dengan itu ya, bagaimana mereka kesulitan untuk mengakses perbankan ya. Maka selalu kami sampaikan di ruang-ruang kami di Komisi C ini kebetulan bagi Bank Jatim maupun BPR untuk memberikan bantuan permodalan itu dengan syarat yang tidak sangat berat begitu ya, walaupun memang itu juga sangat berisiko, tetapi juga ada jam greda yang juga memberikan bantuan untuk menopang UMKM ya, artinya membantu UMKM kita. Jadi jaminan utang itu kan ada dari jam greda, artinya kalau kemudian terjadi NPL ada gagal bayar ya, ada yang sebenarnya memberikan jaminan, sehingga Bank Jatim ataupun BPR ini sebenarnya juga tidak perlu untuk khawatir bahwa UMKM kita ini akan kreditnya selalu gagal, akan bangkang gitu lah ya. Toh kalau saya melihat justru yang lebih besar yang justru ya betul yang lebih susah untuk bayar. UMKM ini biasanya masih sangat tertib dan ini ya kita kemarin juga nyampaikan itu berkali-kali di dalam kesempatan hearing kami untuk tidak mempersulit dan memberikan kemudahan bagi akses kredit bagi UMKM kita ya. Karena kan memang permasalahan mendasar mereka itu adalah modalnya nggak cukup, pasti akan untuk ke bank. Kenapa Bu nggak kur atau apapun? Waduh susah. Kadang mikirnya mereka seperti itu, bahwa sebenarnya ya Dewan juga sudah mendorong berkali-kali untuk memberikan kemudahan ya Bu. Iya, kita memang berharap permasalahan kaitan dengan permodalan itu bukan menjadi permasalahan yang berat lagi bagi masyarakat ya. Karena kita juga dorong BPD ini kecuali sebagai core business juga dalam konteks memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM kita ini terus berkembang. Maka namanya juga Bank Perkreditan Rakyat gitu ya. Rakyat gitu. Harusnya juga itu yang diutamakan. Nah. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Agus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program misi dagang. Apakah ini juga melibatkan asosiasi yang benar-benar UMKM? Kemudian hasilnya apa? Masalahnya teman saya UMKM pernah ikut misi dagang, tapi tidak ada tindak lanjut dari misi dagang tersebut. Kesannya setelah misi dagang pulang ya sudah pulang, tidak ada pendampingan tindak lanjut misi dagang tersebut, Bu. Nah itu gimana? Saya kira hal yang seperti ini perlu keaktifan ya Mas ya. Jadi Mas Agus ya. Jadi memang terkadang dalam sebuah misi dagang kalau kita kemudian tidak aktif juga untuk kemudian menanyakan misalnya bagaimana kelanjutannya dan sebagainya, ya sudah selesai begitu saja. Artinya dalam hal ini pemerintah sudah membantu, salah satunya adalah memfasilitasi untuk dikenal produknya. Maka selanjutnya adalah bagaimana misalnya Mas Agus atau teman-teman yang lain yang mungkin juga pada saat itu terlibat di dalam misi dagang itu harus juga terus aktif membangun jaringannya ya. Memfollow up ya. Kalaupun tidak kemudian tidak mendapatkan informasi apapun ya coba datang ke Disperindak kalau Disperindak itu yang kemarin membawa, atau ke dinas yang kemarin memang membawa serta di dalam misi dagang itu. Sehingga tidak
tidak menunggu tetapi mencoba untuk aktif untuk ini ya. Mudah-mudahan bisa nyantol, ya. Tidak pasif gitu ya, tapi betul. lebih aktif lagi, seperti apa menanyakan, apakah ada yang menanyakan, apakah ada buyer betul, yang kontak saja, itu yang kita sebagai UMKM, karena kita adalah mencari rezeki ya, itu kita harus mencari gimana pun caranya. Ini ada Pak Yunus. Saya lihat sekarang ini di mana-mana banyak orang berjualan. Ada yang mengeluh dagangannya sepi, kok kayaknya antara yang jual dan beli banyakan yang jual, Bu. Bagaimana Bu Lili melihat hal ini? Iya, kalau saya membaca dari segi rezeki ya, dan kemudian mengkaitkan dengan bagaimana rezeki itu datangnya dari dagang, itu hampir peluangnya 9 di antara 10 rezeki. Ya, ada hadisnya itu. Betul. Ya. 9 dari 9 dari 10 rezeki itu datangnya dari dagang. Ya. Semuanya berdagang, tadi juga disampaikan bahwa semuanya dagang, terus kemudian siapa yang beli laku dan sebagainya. Kita yakinlah bahwa kita perlu untuk ikhtiarnya ya, memberikan produk yang baik, terbaik bahkan untuk customer kita. Saya kira itu kemudian akan menjadi pilihan. Di sisi lain tentu mengetuk pintu langit tadi bahasanya ya tidak hanya sekedar ikhtiar di bumi, tetapi juga bagaimana kita mampu untuk tetap berdoa, tentu berharap bahwa Allah memberikan rezeki untuk kita. Seberapapun pasti ada rezekinya kok, insya Allah. Saya kira seperti itu. Jadi tetap semangat yang ber-UMKM ya, jangan sampai kemudian patah semangat ya. Yang terpenting produk yang kita hasilkan haruslah produk-produk memang bernilai tinggi, sehingga kemudian masyarakat kita ini tidak hanya beli sekali tetapi kemudian juga repeat order. Itu kadang kan juga tidak hanya produknya tapi pelayanannya juga ya, kalau pelayanannya baik insya Allah juga semuanya pada akan datang lagi. Ya itu tadi, karena memang ber-UMKM butuh ilmu ya Bu, ilmu menghadapi pembeli seperti apa, kemudian memberikan produk yang baik itu seperti apa gitu kan. Itu ilmu terkait dengan produk, terkait dengan usaha kita. Kalau kita usaha udah maksimal ya, terakhir adalah ketuk pintu langit itu tadi gitu ya Bu. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, atau stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan. Kita membahas saatnya bangkitkan kembali UMKM, pilar ekonomi masyarakat Jawa Timur. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan ya, bersama dengan Ibu Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita membahas tema terkait dengan saatnya bangkitkan kembali UMKM, pilar ekonomi masyarakat Jawa Timur. Tadi kita sudah membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 08173096. Kita bicara terkait dengan campaign produk lokal. Karena kan kalau kita bicara produk lokal adalah produk yang dihasilkan oleh para UMKM ini. Seperti apa Bu untuk campaign produk lokal ini, masihkah menggaung? Karena kan sebenarnya kalau kita bicara tentang produk lokal itu tidak kalah. Tadi Bu Lili sempat mengatakan bahwa ada fragrance yang ini diminati sekali di Eropa gitu ya. Bahkan tidak kalah aroma bunga, aroma buah. Kita sebenarnya fragrance-nya juga luar biasa. Tidak hanya itu, tapi beberapa tekstil kita banyak diminati. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa untuk tren fashion muslimah itu adalah Indonesia. Betul. Seperti apa Bu? Iya, kalau luar melihat produk Indonesia ini produk-produk yang pasti terbaik Pak. Ya, saya melihat seperti itu ya. Hanya memang kita ini kadang malah lupa bahwa itu adalah produk kita yang harus. Nah, memang ada kayak saya bilang kaitan dengan hal yang perlu dikuatkan di kita ini kan kaitan dengan kreativitas di dalam mengemas hasil-hasil UMKM kita ini. Kalau di luar misalnya Jepang ini kalau punya produk souvenir, kemasannya tuh bagus sekali Mbak. Betul. Isinya sabun. Iya. Isinya sabun. Hanya cake atau apa itu cantik kemasannya. Masya Allah. Saya kadang gini. Terus kemudian hanya dasi satu saja, tapi kemasannya itu juga menarik sekali, sehingga orang itu bangga kemudian membawa dia. Dan kalau tadi kaitan dengan saya kira yang terpenting di kita ini juga endorse para pemimpin kita ya Mbak ya. Jadi kalau para pemimpin kita ini juga bangga menggunakan produk dalam negeri, saya kira juga masyarakatnya ini juga ikut
bangga juga di dalam menggunakan produk dalam negeri. Jangan kemudian begitu gencarnya hujan ini Mbak, hujan produk luar gitu, semua barang impor gitu ya. Semua barang impor masuk ke kita dan kemudian justru produk-produk kita yang luar biasa bagus dan secara kualitas loh Mbak, secara kualitas bagus. Tapi memang hal yang kadang agak kita akui ya, kadang di Indonesia ini apa yang kurang itu kreativitasnya, apa namanya ya? Model-modelnya yang mungkin kurang up to date. Nah ini saya kira mengikuti tren gitu ya Bu ya, fashionable. Jadi fashionable-nya harus memang selalu harus jadi seorang misalnya pelaku usaha di tas kulit misalnya, dia harus selalu mengikuti tren di internasional. Sebenarnya bagaimana sih yang lagi diminati gitu ya, sehingga produk-produk itu bisa kita kemudian ATM di sini, ditiru, demodifikasi, di ATM di sini sesuai dengan ini. Padahal karena apa? Karena bahan kita ini selalu bahan bagus. Betul. Hanya yaitu tadi kreativitas untuk membuat sesuatu yang itu menarik dan diminati, modelnya itu lain daripada yang lain. Nah ini yang harus terus. Nah makanya ini juga perlu terus belajar dan kemudian juga saya kira harus harus buka mata Mbak, mata lebar-lebar bagaimana di luar itu meminati produk-produk yang seperti apa, modelnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Ini yang harus kita ini juga. Kalau mau UMKM kita ini tidak hanya di sini-sini aja. Tidak hanya jago di kandang gitu ya, tapi juga bisa go internasional. Jadi kita harus benar-benar kreativitas itu out of the box gitu lah Bu ya, atau bahkan bisa menciptakan tren. Nah, itu yang jadi PR gitu ya. Kalau memang berbeda boleh, tapi ada khasnya dari sebuah produk UMKM itu yang akan bisa banyak terjual. Tapi mengembangkan ide itulah yang memang butuh untuk berkomunitas itu tadi ya Bu, menjadi sangat penting. Sharing dengan yang lebih berpengalaman mungkin itu yang jadi hal utama kalau bicara tentang UMKM. Nah, kita bicara tentang produk supaya banyak diminati, harus fashionable, mengikuti tren, bahkan bisa menciptakan tren sendiri. Tapi kalau itu semua sudah dilakukan, kita bicara tentang pangsa pasar Bu, marketnya. Nah, seperti apa peran DPRD dalam memastikan terutama para UMKM ini ya, untuk bisa mendapatkan tempat yang layak di pasar modern mungkin, atau di pusat perbelanjaan, atau bahkan di marketplace yang online sekalipun, karena kan produk kita itu sebenarnya produk UMKM banyak sekali yang bagus, cuman belum terangkat ke permukaan nih Bu, seperti apa? Iya, saya kira memang yang terpenting kalau kami sebagai Dewan ini kan membuat sebuah regulasi regulasi, dan masukan dari masyarakat UMKM juga kita butuhkan. Regulasinya mungkin kaitan dengan bagaimana ketika ada sebuah pasar modern harusnya dia tentu tidak sekedar menawarkan atau menjual produk-produk asing misalnya, atau produk tapi produk lokal itu harus memiliki tempat tersendiri, ada wilayah sendiri begitu, sehingga teman-teman kita di UMKM lokal ini bisa terakomodir Dan saya lihat ini di beberapa tempat memang sudah mendapatkan peluang, walaupun belum semua semua. Dan ini yang mungkin harus kita gencarkan ya, termasuk perda-perda untuk kaitan dengan bagaimana memberikan izin usaha, itu juga bagaimana mereka harus terus memperhatikan UMKM sekitar atau UMKM lokal ini juga penting. Nah ini yang nanti insya Allah akan kita ini, tapi di beberapa daerah sebenarnya sudah ada regulasi itu, dan tentu kita akan mengawasi itu ya, agar regulasi yang ada ini bisa berjalan juga dengan baik ya, tidak sekedar menjadi sebuah catatan di kertas, tetapi dalam pelaksananya bisa terlaksana. Dan tentu dalam hal ini sebenarnya pemerintah lah yang harus memegang peran ya kaitan dengan itu, sehingga perizinan itu tidak mudah kecuali dengan syarat dan ketentuan berlaku itu tadi ya. Kalau mereka kemudian meninggalkan UMKM kita, ya habislah kita ya, karena kadang kita kalah dalam harga yang terlalu low ya. Mereka bisa memberikan harga yang terlalu murah ya dibandingkan dengan produk lokal kita. Ya itu saya kira Mbak, mudah-mudahan nanti
kami bisa ya untuk terus tidak hanya membuat sebuah regulasi yang memang menguntungkan bagi UMKM kita, tetapi juga memberikan pengawasan sekaligus agar ketentuan atau regulasi yang sudah berjalan itu bisa termaksimalkan. Ya. Ini kan kalau kita bicara tentang UMKM adalah saat produk itu terjual dan konsisten, itu akan perputarannya akan luar biasa bagi pelaku UMKM. Nah, kalau di kita mencontohkan Jakarta itu ada punya pasar Santa, itu ada pasar modern yang betul. Semuanya ada di sana, mau pelukis, mau apa, mau penjahit, semuanya di sana tapi tertata dengan baik. Kemudian ada di sana yang baru, kalau anak mudanya itu hitsnya sekarang itu ada di Blok M, Bu. Itu jadi pasar hitsnya di sana gitu ya, tempat hits, tempat nongkrongnya anak muda. Jadi pelaku UMKM itu punya pasar lah, punya marketnya. Tapi kalau di Surabaya misal, Bu, ini kan terbatas sekali. Kota Lama juga belum semenarik seperti di Jalan Tunjungan. Ada pasar seperti di Pasar Santa itu pasar Tunjungan. Tapi ya hype-nya di awal-awal saja. Seperti apa Bu Lili melihatnya? Kan itu juga sebenarnya pasar kita banyak gitu ya yang dimiliki. Kita tidak bicara Jawa Timur ada, Bu, di Malang. Itu ada lapak-lapak di dalam pasar, itu yang ada makanan khasnya dan itu menarik sehingga meningkatkan juga penjualan orang-orang yang ada di sana. Tapi kalau untuk di Surabaya seperti apa, Bu? Iya, ini Surabaya wabil khusus Jawa Timur ya. Iya. Iya, saya sebenarnya melihat begini, Mbak. Hal yang menarik itu kan ketika kita bisa mengumpulkan ya produk-produk ini. Di Jawa Timur maupun di Surabaya ini kan masih punya banyak aset yang terbengkelai ya, aset kota ataupun aset pemerintah provinsi yang masih terbengkelai. Kenapa tidak kemudian itu dibuatkan sebuah tempat yang terbuka, tidak harus sebuah gedung yang besar begitu, tetapi sebuah yang tadi bahasanya adalah kaki lima, lapak-lapak yang itu bisa diakses oleh para UMKM kita, sehingga ketika kemudian orang membeli itu juga nggak repot-repot harus masuk ke sebuah tempat yang ini dengan parkir yang mahal dan sebagainya. Ya, jadi lapak-lapak kecil atau bahasanya apa namanya? Gerai atau apa gitu ya? Atau gerai-gerai khusus begitu ya, toko kecil yang kita buat tapi banyak begitu, karena kedai gitulah ya, betul semacam dibuat seperti itu. Karena kalau kita lihat orang-orang asing ya, Mbak, orang-orang turis ya datang ke sebuah kota, itu yang dibutuhkan itu kan juga selalu makanan, dia pengen tahu makanan khasnya di mana. Kenapa kita tidak buat sebuah kelompok dari komunitas atau dari yang grupnya itu makanan khas Surabaya khusus gitu ya. Kayak istilahnya tempat kulineran gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh. Oh, ini yang di sana, tapi di satu tempat. Jadi satu tempat. Kita kan masih pengen ini ke sana. Pengen itu ke sana. Dibuat ke Bujasera gitu ya. Kayak Bujasera. Kayak Bujasera itu kan bisa. Ini makanannya lengkap gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari sebelum ke Bu Anita ada Bu Nina. Saya penjual yang idealis. Di bulan puasa ini saya berjualan puding yang premium karena saya berpikir pasti banyak yang suka. Rasanya enak, kemasan bagus. Ternyata dagangan saya ini masih kalah dibanding yang jualan gorengan. Gimana? Iya, kalau selera memang susah. Iya. Iya, puasa tanpa gorengan juga susah. Iya. Memang saya beberapa waktu ini, Mbak, sering mendapatkan keluhan ya teman-teman ini, bahkan kaitan dengan beras sekalipun ya. Jadi pokok warak istilahnya begitu. Iya, betul. Bukan sesuatu yang sangat wah begitu, enggak, tetapi semacam ketika bicara berjualan kaitan dengan beras premium dan tidak premium, ini teman-teman di bawah ini banyak yang bicara, udah Bu, kita ini yang penting punya beras, yang penting kenyang itu sudah tidak premium. Mau premium mau apa, yang penting punya beras di rumah. Tapi Bu siapa tadi? Bu Nina, jangan patah semangat, pasti ada pangsa pasarnya. Jadi memang semua itu kan ada pangsa pasarnya. Mungkin musimnya lagi gorengan, Bu. Nanti ada musimnya puding mungkin gitu ya. Ada yang butuh puding nanti kalau agak siang-siang panas-panas. Mungkin pas Lebaran nanti atau saat betul. Setelahnya. Saat halal bihalal mungkin puding dibutuhkan gitu ya. Betul. Ini ada Bu Anita di Sidoarjo. Bu, apakah Jawa Timur punya semacam platform untuk menampung UMKM yang ingin dipasarkan? Kalau sudah reportnya seperti apa ya, Bu? Kalau belum, kenapa tidak dibentuk atau dibikin saja, Bu? Iya, ada
Jatim Bejo yang Ya. sebenarnya itu seperti kalau di Surabaya Epeken gitu ya. Ya. Yang sebenarnya juga Katalog-katalog gitu ya Bu ya. Bu, ya? Untuk katalog-katalog ya, baik itu dari makanan, produk macam-macam ya, yang sebenarnya di situ kemudian bisa dikenal oleh banyak kalangan, saya kira seperti itu ya. Yang kalau saya sendiri tidak mengamati secara khusus Jatim Bejo ini apakah memang sudah berjalan dengan baik dan kemudian bisa diakses banyak kalangan ya. Tapi nanti Bu Anita, nanti saya juga coba akan dapatkan informasi mendengarkan informasi dari teman-teman yang ada di Jatim Bejo ya. Tapi kemarin sebenarnya juga tidak susah kok masuk di sini, masuk di Jatim Bejo untuk katalog produk-produk Jawa Timur yang bisa diakses. Bisa ke sana saya kira, selain juga yang sudah ada di marketplace kita yang lain ya. Banyak sebenarnya. Banyak sekarang ini ya. Dan yang penting ini saja loh, tidak cepat patah semangat saya kira ya, karena mungkin 1 bulan 2 bulan belum begitu dikenal. Betul. Tapi kalau produk kita baik pasti kok, saya yakin tetap akan kemudian dikenal ya. Karena kan orang pengennya itu yang instan karena terbiasa mungkin dapat penghasilan atau apa gitu ya. Sahabat sekarang kok saya jualnya gini-gini aja gitu. Kadang semangat itu yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Terakhir Bu, karena sudah tidak banyak waktu kita di perbincangan Suara Dewan sore kali ini, terakhir apa harapan dan pesan Bu Lili bagi para pelaku UMKM supaya lagi-lagi tetap optimis, tetap semangat untuk terus berkembang. Karena kan lagi-lagi sesuai dengan tema kita, UMKM ini adalah pilar ekonomi masyarakat Jawa Timur gitu Bu. Seperti apa Bu? Iya, saya kira di semua dunia usaha itu tantangan itu selalu ada ya. Maka tentu jangan menyerah ya. Selalu ada kesempatan, yang penting terus memperbaiki diri menjadi yang terbaik, saya kira itu. Jadi kalau satu kali gagal itu ada hal yang lain yang pasti nanti ya. Anggap saja itu sebagai sebuah ujian. Ya. Sebagai ujian kita, karena setiap orang kan ada ujiannya. Betul. Pedagang, tidak hanya pedagang, saya kira sekarang pegawai pun semua ujiannya juga ada. Jadi tetap semangat untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari di dalam UMKM, terus untuk berusaha yang terbaik, terus belajar, membangun komunitas sehingga bisa saling sharing, saya kira, dan juga jangan segan dan jangan enggan untuk menghubungi ya, saya kira dinas yang terdekat dengan panjenengan di Disperindak ataupun UMKM dan koperasi untuk mendapatkan upgrade mungkin kaitan dengan entah itu pelatihan atau apapun yang memungkinkan bagi produk panjenengan bisa terus berkembang dengan baik ya, saya kira seperti itu. Jadi sebagai pelaku UMKM juga kita harus aktif, tidak hanya mencari ilmu tapi juga mencari segala informasi ya sahabat, berkaitan dengan seperti apa produk Anda itu akan lebih dikenal gitu ya sahabat. Terima kasih Bu Lili Hendarwati sudah memberikan banyak insight ya sahabat, memberikan kita banyak informasi dan pencerahan untuk para pelaku UMKM. Jadi yang terpenting adalah jangan pernah patah semangat sahabat, tetap mencari ilmu dan juga berkomunitas bagi para pelaku UMKM. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan untuk sahabat Merkuri yang tertinggal di perbincangan kita, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96. Saya Andra Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.